Anggale net pau dokter Yesus nampuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan ketemu kembali di GKI Hi Kids. Wah, pasti kalian hari ini bersuka cita sekali karena kembali lagi kita ke sekolah minggu. Meskipun sekolah minggunya online, tapi tetap ada sukacita ya adik-adik. Baik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Teman-teman sudah siap semua? Ajak kakak, ajak adik untuk kita bisa sekolah minggu online. Oke? Nah, coba lihat di luar sana. Adik-adik, wah udaranya segar. Kelihatan mataharinya? Matahari bersinar sangat terang. Kita mau ucap syukur ya kepada Tuhan. Kalau hari ini tuh hari yang sangat indah, hari Minggu yang Tuhan berikan dengan cuaca yang baik dan udara yang segar dan matahari yang bersinar terang. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak-bak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak-bak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, adik-adik kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari Minggu yang indah yang sudah Tuhan berikan, dan hari ini kami siap untuk datang beribadah di sekolah minggu online. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir bersama kami dan memberkati kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita mau puji Tuhan kembali. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan ya. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi This is the day, this is the day. Oke? This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. One more time. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice, I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made.
Adik-adik, sekarang bulan apa? Iya betul, bulan November. Nah, setelah bulan November, bulan Desember, tanggal 25. Kita mau merayakan apa ya? Wah, betul, kita mau merayakan hari Natal. Nah, kalau hari Natal itu momennya kelahiran titik-titik. Nah, betul, kelahiran Tuhan Yesus. Ada bayi kecil, bayi Yesus yang mungil. Kita mau mengucapkan selamat datang kepada bayi Yesus ya. Kita puji Tuhan dari lagu Selamat Selamat Datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, kanak-kanak yang dipalungannya. Salam, salam. Oke, kita masih mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan. Adik-adik boleh siapkan uang persembahannya. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kakak ambil kotak persembahan. Adik-adik sudah siap ya untuk membawakan persembahan buat Tuhan. Kita mau bawakan persembahan ini lewat lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan melalui keluarga kami. Biarlah Tuhan menerima persembahan ini dan bisa memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah persembahan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Ambil Alkitabnya dulu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, semuanya duduk manis dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini, wah seru sekali. Sudah siap mendengar? Oke, kita mau angkat pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ku datang padamu.
Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, salam GKI, hai kids. Oke, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama dengan saudara-saudara seiman kami meskipun secara online. Bapa, saat ini kami mau duduk diam, kami mau tenang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk mengerti maksud Tuhan melalui firman-Mu. Tolong juga Ibu Hudi yang akan memberitakan firman, biar Tuhan juga menolongnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, Ibu mau tanya dulu nih ya. Mau tanya, adik-adik sayang papa mama? Sayang? Sayang orang tua kalian? Semua ngangguk-ngangguk, sayang dong. Iya, bagus ya. Nah, yang kedua, kalian sayang nggak sama teman-teman? Sayang? Yang situ kok gitu mulutnya? Coba. Oh, sayang ternyata ya. Semua sayang. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Sayangkah sama Tuhan? Tuhan kita, Allah kita, sayang nggak? Wah, keren. Semua bilang sayang. Bagus ya. Hebat kalian semua bilang sayang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Seberapa sayang kalian pada Tuhan kita itu? Coba Ibu mau tanya. Seberapa besar atau seberapa banyak atau seberapa dalam sayang adik-adik pada Tuhan? Nah ya, coba nih, semua bilang sayang, sayang. Iya hebat ya, hebat semua sayang. Tapi seperti apa? Ya, sebanyak apa? Sebesar apa? Coba kita lihat sama-sama ya firman Tuhan ya hari ini ya. Yuk, semua buka firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 5. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi Tuhan ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 5.
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Wah, ya, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dengan kata lain, kita tuh harus sayang Tuhan kita dengan semua yang kita punya. Bu, saya kan masih kecil. Mana bisa mengasihi Tuhan dengan semua yang saya punya? Bisa loh adik-adik. Ya, jangan salah. Di Alkitab itu ada ceritanya, ada kisahnya. Ada seorang anak yang usianya baru 8 tahun. Kira-kira tuh mungkin kelas 3 ya. Teman-teman kalian gitu ya, kelas 3 SD. Dia sudah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Nah, adik-adik, di negeri Yehuda ada seorang anak berusia 8 tahun. Tapi dia sudah menjadi seorang raja. Siapa namanya? Yosia. Wah, Raja Yosia ini hebat loh adik-adik. Usianya masih sangat muda. Tetapi ia bisa memimpin rakyat Yehuda dengan cara yang tidak sama dengan raja-raja sebelumnya. Raja Yosia melakukan apa yang benar di mata Allah. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Daud, Raja Daud, bapa leluhurnya. Nah, adik-adik, pada masa pemerintahannya yang ke-18, waktu itu dia berusia 26 tahun. Ia memerintahkan orang untuk merenovasi bait Allah. Memperbaiki bangunan rumah Tuhan yang sudah pada rusak. Banyak kusam di sana-sini. Dan juga untuk memperbaiki perabotan di dalam bait Allah yang sudah pada rusak. Selain itu adik-adik, Raja Yosia juga mengajak kembali rakyatnya untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Raja Yosia mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan menuruti perintahnya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Adik-adik ingat firman Tuhan tadi yang dari Ulangan 6 ayat 5. Kita coba dengar sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik, Raja Yosia bukan hanya membangun rumah Tuhan. Ya, waktu itu ketika rumah Tuhan sedang diperbaiki, ada orang yang menemukan firman Tuhan, Taurat Tuhan yang tersembunyi di sana. Nah, dengan itu Raja Yosia mengajak kembali rakyatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat, di dalam bait Allah itu juga ada berhala. Jadi, Raja Yosia kemudian memberhentikan para imam, ya, imam-imam dewa asing itu, lalu menghancurkan tiang-tiang patung berhala, semua dihancurkan. Itu semua patung-patung itu dibawa keluar Yerusalem, dihancurkan di sana. Ya, itu patung-patung, tiang-tiang dibakar, ditumbuk halus sampai menjadi abu lalu disebar. Ia merobohkan juga banyak sekali kuil-kuil berhala yang ada di Yehuda saat itu. Dan semua benda yang dipakai untuk penyembahan kepada dewa-dewa itu dibersihkan. Ya, bersih dari bait Allah, dihancurkan oleh Raja Yosia. Dan bangsa Yehuda kembali hanya menyembah Allah Yehova saja. Mereka belajar untuk taat kepada perintah-perintahnya. Salah satunya dengan kembali merayakan Paskah. Dulu Paskah sangat penting ya adik-adik ya. Nah sekarang kembali, Yosia kembali mengajak rakyatnya untuk merayakan Paskah. Nah adik-adik sudah lihat kan
perbuatan Raja Yosia tadi? Wah, dia mengasihi Tuhan tuh nggak setengah-setengah. Ya, dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya sebagai seorang raja. Ya, adik-adik ingat ya tadi ya, pada masa pemerintahannya Raja Yosia ini bisa membawa rakyatnya hanya menyembah kepada Tuhan, hanya beribadah kepada Allah Yehova. Dan dia juga tuh yang berhasil mengajak rakyatnya untuk berjanji setia dan taat pada perintah Allah. Nah, pada tahun itu juga adik-adik ingat, Raja Yosia kembali memerintahkan ya, kembali mengajak rakyatnya, ayo kita kembali merayakan Paskah ya. Paskah yang harusnya dari dulu-dulu dilaksanakan oleh rakyat Yehuda ya, hari itu kembali ya, tahun itu kembali rakyat Yehuda kembali merayakan Paskah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca firman Tuhan ya, boleh dilanjutkan baca sendiri nanti di rumah ya, dari 2 Raja-Raja itu ya, 2 Raja-Raja 22 dan 2 Raja-Raja 23. Adik-adik akan melihat ada satu bagian. Alkitab mengatakan begini, bahwa sebelum Raja Yosia tidak ada Raja Yehuda yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan seperti Raja Yosia. Bahkan setelah Raja Yosia juga begitu, tidak ada lagi raja seperti Raja Yosia. Jadi luar biasa ya adik-adik ya, apa yang sudah dilakukan oleh Raja Yosia, yang meskipun masih muda tapi sudah begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Meskipun ia muda, ia berani beribadah dan taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita juga mau belajar ya. Kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Mari kita tutup firman Tuhan dalam doa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh melihat satu contoh, satu teladan. Seorang anak kecil yang Tuhan pakai menjadi Raja Yehuda, Raja Yosia. Terima kasih kalau kami boleh belajar dari Raja Yosia untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kiranya Tuhan juga boleh menyertai kami terus sampai minggu depan kami boleh kembali bersekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.